Impian yang tidak engkau usahakan adalah sebuah hayalan, tapi impian yang hanya diusahakan tanpa didoakan merupakan kesombongan. Lakukanlah keduanya, usaha dan berdoa, sehingga engkau mendapatkan ketenangan bukan hanya kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Mau dibungkus tadi mukanya juga. Nggak boleh Nggak ya? boleh ya. Jangan ya, Bim, sayang. Nanti kan, nanti kalau adanya sakit gimana? Ya udah, aku aja yang ke kubur. Wah, jangan juga. Nanti kalau kamu hilang aku nangis nih. Kamu tidak mencintaiku lagi. Bumi. Dah, mainnya yang lain aja ya. Aku nih jadi tim Jadi sound the ship. jadi tim dia. Jadi TV time. Ini kok dia kepalanya doang sih? Kamu udah dapetin yang kata nangis. Ya. Abang yang kata main laptop yang kecil. Halo. Main game aku. Halo. Cik 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 piu. Kesuksesan dan kebahagiaan setiap orang tuh memiliki versi yang berbeda-beda. Makanya kita wajib banget sebelum kita untuk menilai atau berkomentar, ini kalau bisa pikiran kita jauh lebih maju ke depan dulu nih. Kenapa? Karena kadang-kadang menurut kita itu hal yang biasa, tapi menurut mereka itu luar biasa. Karena setiap perjalanan manusia itu memiliki titik mulai dan kondisi dukungan yang berbeda-beda. Apa kabar di hari Rabu yang seru ini? Mudah-mudahan tetap seteru nih sama channel Keluarga Bun Ai. Nah, untuk vlog hari ini kita akan bahas sedikit tentang emas, karena kebetulan yang curhat hari ini adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak usia 5 tahun yang dikasih jatah harian 100.000 sama suaminya. Sebenarnya sih apapun metode pengaturan keuangan keluarga, yang terpenting adalah transparan, sehingga tidak muncul masing-masing itu kayak harapan-harapan sama pasangannya doang nih. Contoh misalnya, ya udah yang penting aku dikasih 100.000, mau nanti ada apa ada apa itu urusan kamu ya. Atau suami juga sama, ya udah aku kan udah kasih gaji ke kamu, jadi nanti next kalau ada pengeluaran tak terduga mau beli A, B, C, kamu harus ada. Sehingga itu tuh yang kadang-kadang menjadi beban salah satu pasangan, tapi tidak topang bersama-sama. Makanya Bunda selalu bilang, ayo kita ajak suami kita untuk diskusi. Mungkin di awal-awal mereka tuh kayak akan cuek, bodo amatan lah ya. Tapi lama-lama insya Allah ya, batu aja dilelehin sama air itu bakalan habis. Nah, mudah-mudahan cuek ya pak suami sama budgeting, karena kita sering diskusi, insya Allah juga akan mencair. Aduh, berat banget ya bahasan di hari Rabu. Nah, untuk hari ini juga Bunda akan bahas secara ibu rumah tangga biasa, bukan seorang pakar, hanya belajar bagaimana sih nabung yang untung nih kalau emas. Kira-kira di Pegadaian kah, atau mungkin di toko emas kah? Ya, balik lagi nanti di poin terakhir akan kita coba bahas secara singkat. Nah, untuk yang pertama, kalau mau nabung ya secara konsisten, itu pasti ada yang dikorbankan. Tantangan menabung, yang namanya ditantang adalah sesuatu yang di luar batas kebiasaan. Bukannya nggak pernah, tapi ini di up lagi. Mungkin biasa nabung Rp5.000, jadi nabung Rp10.000. Mungkin biasanya menyisihkan 10% dari penghasilan, ini menyisihkan hampir 20-30%. Jadi tantangan itu hadir adalah membuat kita untuk naik level lagi dari kebiasaan yang biasa kita lakukan. Jadi itu ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah setiap mendapatkan uang langsung masuk celengan atau disisakan. Kenapa? Karena kalau jatah harian ini merasa setiap hari akan dapat uang, biasanya kan jauh lebih boros. Jadi mikirnya ya udahlah ya, habis aja dulu, nggak apa-apa, toh besok dapat lagi, belajar hemat lagi. Dan itu tidak mudah merubahnya. Jadi kalau kamu boros hari ini, kamu juga nggak punya jaminan untuk tidak boros di hari selanjutnya. Jadi yang wajib kamu lakukan untuk yang dapat jatah harian dari pak suami, langsung celengin di awal ya. Dan yang kedua di sini adalah kalau beli emas secara langsung aja jika sudah terkumpul. Kenapa? Karena nanti di poin terakhir si ibu ini agak-agak mirip sama Bun Ai, yaitu gaptek. Jadi kayak nggak ngerti aplikasi, terus nggak terlalu paham apa-apa gitu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, dari sekian banyak gitu yang nge-DM, akhirnya ketemu juga sama temennya Bun Ai. Sama-sama gaptek, nggak apa-apa ya Bu ya, yang penting kita masih ngerti attack buat nyuci ya.
Kalau kamu tim apa? Tim Attack, Soklin, Deterjen Daya, atau apa aja yang gratis piring? Boleh tulis di kolom komentar ya. Bercanda ya teman-teman. Jadi di sini kalau beli emas usahakan secara langsung aja jika sudah terkumpul dananya. Dan yang ketiga, usahakan tidak mengikuti arisan apapun dalam bentuk apapun, mau perabotan kayak, mau uang cash kayak, nggak usah. Arisan emas Bun Ai juga nggak usah. Nanti aja kalau uangnya udah kumpul. Kenapa? Alasannya nanti ya. Tidak mengikuti juga cicilan. Dan yang keempat, jika niat menabung diusahakan beli emas yang ikut harga pasar. Jadi kalau untuk nabung ya usahain yang harga pasar. Tapi kalau misalnya mau dibagi dua nih, nanti di segmen terakhir juga Bun Ai akan kasih saran bagaimana membagi dua supaya tetap happy, tetap ada kebanggaan. Wah, aku bisa loh beli emas sendiri dari uang jajan kamu. Kebanggaan itu untuk suami dan diri sendiri, dimana kita bisa memanage keinginan receh sehingga menjadi sesuatu yang lebih kece. Yaitu emas yang di pergelangan tangan kah, atau mungkin di jari kah, seperti itu. Dan yang kelima di sini, mohon maaf, jangan terlalu lama menyimpan uang cash. Hati-hati, karena nanti dibanding suatu saat ada sistem hutang, suaminya pakai uang kamu dulu lah ya, ujung-ujungnya kamu bakal tebok uang cash kamu. Dan yang terakhir di sini, karena si ibunya gagap teknologi, mendingan gak usah nabung di lembaga-lembaga apapun ya. Gak usah nabung misalnya di aplikasi A, B, C, nanti malah yang ada keder setiap hari habis waktu untuk ngeliatin aplikasi, beli enggak, pusing iya. Dan nanti aja nabungnya mendingan di rumah, punya uang langsung beli aja. Kenapa? Karena kalau kamu nabung recehan juga ada ongkosnya, ada jajannya, ujung-ujungnya malah akan lebih banyak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak terduga. Oke, itu tips untuk tips-tipsnya. Aduh, mohon maaf udah lama nggak keluar juga di akhir bulan belibet ya Bun Ai ya. Dan di sini untuk saran anggarannya ada beberapa, nanti Bun Ai coba buatkan, dan harus tahu dulu keunggulan emas masing-masing. Jadi kalau kamu mau pakai untuk perhiasan, semakin emas kamu pakai, semakin keluar keringat dari apa yang kamu pakai itu ya emasnya, mohon maaf, akan terjadi ya runtuhan-runtuhan kecil yang mengkikis nilai emas itu sendiri. Kenapa emas logam mulia itu lebih bertahan? Yang pertama karena nggak dilebur, jadi ongkos leburnya juga nggak ada. Terus yang kedua di situ dia bertahan karena nggak dipakai. Nggak mungkin kan ya kamu mau pakai logam mulia buat jadi bros jilbab kamu, keren banget itu. Gak mungkin kan ya, jadi lebih terjaga. Terus kalau misalnya mau nabung di Pegadaian gimana Bun Ai? Nggak semua ya galeri Pegadaian itu menyiapkan emas ya, atau kamu bisa beli emas di Pegadaian. Setahu Bun Ai, sehemat Bun Ai, kalau kamu nabung emas di Pegadaian nanti juga ada ongkos cetaknya yang buat Bun Ai pribadi sih lumayan. 1 gramnya contoh misalnya untuk emas antam itu Rp100.000, untuk yang UBS Rp60.000, untuk galeri 24 mungkin Rp40.000, itu updatean terakhir. Nah kalau untuk cicilannya sendiri gimana? Ada admin 15%. Jadi yang terbaik gimana? Emang sih keunggulan di Pegadaian sendiri itu adalah ketika kamu punya uang, mohon maaf, 30.000, 5.000, bahkan berapa gitu ya, bisa langsung dikonversikan ke emas saat itu juga. Nggak bisa dipungkiri juga harga emas di Pegadaian itu berbeda dengan harga emas di pasaran. Nah, balik lagi sih ya, kalau menurut Bun Ai ya, yang saat ini Bun Ai lakukan adalah ngumpulin dulu sendiri. Begitu punya dana langsung aja ke toko emas, ijab dan kabul, sehingga tidak ada jeda atau menghindari perbuatan goror nih, dimana kita beli tapi ada jedanya ya. Balik lagi, ini hanya seorang ibu rumah tangga biasa, jadi teman-teman boleh langsung cari-cari informasi untuk halal haramnya jual beli emas. Mohon maaf, aduh belibet mulu di hari, apa karena belum sapa-sapa ya? Ya udah deh, kita sapa-sapa dulu aja ya. Main gitar sambil makan tenggo. Halo Blitar dan Probolinggo, tembok rembes bikin seram. Halo Brebes dan Mataram, di atas sendal ada besi. Halo Kendal dan Sulawesi, dan beberapa kota lainnya yang belum disapa. Tetap lope-lope sama Bun Ai ya. Dan kamu yang senantiasa like, komen positif, subscribe, aduh makasih banget. Dan mohon maaf banget untuk beberapa hari ini belum bisa balasin komen kamu satu-satu, tapi insya Allah doa kita dan cinta kita tetap menyatu. Waduh, ini akhir bulan berpujanggaria ya. Dan kamu yang baru ngeklik, baru gabung di channel ini, selamat menikmati video sederhana dari seorang ibu rumah tangga biasa, bukan seorang pakar, hanya mau belajar. Dan jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga kamu bisa langsung terupdate kalau Bun Ai upload video terbaru.
Oke, jangan di skip dulu, ditahan dulu ya. Nanti di akhir video kita akan bagi dua bagaimana kamu bisa menyimpan emas, tetap happy, tetap ada sesuatu yang dibanggakan ya. Dan untuk saran anggarannya di sini balik lagi, jatah suami 100.000, untuk sayuran plus tauk 15.000, cemilan 10.000, untuk dapur 15.000, minyak dan lain-lain. Karena kalau beras, gula, dan garam itu masuk ke jatah bulanan. Untuk simpanan kalau weekend nggak bisa dipungkiri, kalau weekend biasanya kekuatan ibu-ibu di rumah menurun. Harusnya bisa masak ada suami, tapi kenapa ya kayaknya pengen jajan gitu. Ada yang sama nggak? Boleh tulis langsung di kolom komentar ya. Ini simpanan untuk weekend 10.000 rupiah, bumbu-bumbu 7.000, gas plus lain-lain 8.000, dan simpanan tak terduga 10.000 rupiah. Menabung emasnya setiap hari 25.000 rupiah, sehingga kalau dikalikan 30 akan menjadi 750.000 rupiah. Nggak cukup sih kalau untuk beli 1 gram emas antam, tapi kalau nggak salah nih, antam juga mengeluarkan logam micro gold terbaru. Jadi mulai dari pecahan 0,5 gram itu bisa langsung dibeliin, dan harganya pastinya nggak mungkin lebih dari 500.000 per harga hari ini Bun Ai upload. Jadi kita anggap aja 500.000 ya teman-teman. Nah, pilihannya mau ditunggu dulu aja kalau 2 bulan ya dapat 1 gram lebih, atau 3 bulan langsung kita beliin 2 gram ya. 2 gram itu sekitar 1.850, 1.875 kalau belinya di toko emas. Kenapa di toko emas bisa lebih murah Bun Ai? Karena di toko emas tuh biasanya ada emas-emas antam yang serinya lama. Tapi kalau untuk di buyback sendiri itu nggak terlalu signifikan kok perbedaannya. Jadi lumayan menguntungkan. Dan nggak perlu pakai KTP juga, nggak perlu pakai NPWP gitu ya. Nggak bisa dipungkirin kan kalau pakai KTP, NPWP akan jauh lebih sah, sehingga bisa langsung ke track nih kalau emasnya 100 gram, 500 gram seperti itu. Amin, amin ya robbal alamin. Di Pegadaian juga ya ada batas maksimal kamu bisa nabung beli emas itu, yaitu maksimal tuh 100 gram per hari. Amin, mudah-mudahan suatu saat ya kita bisa nabung emas 100 gram per hari. Aduh, Masya Allah, baru ngebayangin aja udah pusing ngabisin ya. Bercanda ya teman-teman. Nah, di sini bisa dibagi dua, kamu bisa langsung beliin 500.000 untuk LM-nya. Kalau mau setiap bulan gak mau ada dana mengendap, per bulannya sisa 250.000 bisa kamu beliin emas muda, yang kalau dijual lagi tuh paling ada potongan 10.000 sampai 15.000, nggak terlalu rugi dibanding uangnya menguap di jajan yang nggak diduga-duga gitu ya. Atau lebih dahsyatnya lagi, tantangan terbaik adalah per 3 bulan. Cuma resikonya lebih banyak. Kenapa? Karena jatah harian ini ada resiko diutangin, ada resiko pengen jajan terus menerus. Jadi ini resikonya lebih banyak kalau diendepin per 3 bulan. 3 bulan kamu bisa langsung beliin logam mulia 2 gram. Sisanya itu mungkin sekitar 400.000, bisa lagi beli emas perhiasan yang 1 gram gitu ya. Atau 400.000-nya kamu hold dulu, sehingga di bulan depan langsung bisa kamu beliin 1 gram lagi karena ada dana tambahan 750.000 rupiah. Waduh, mudah-mudahan dilancarkan ya, dan mudah-mudahan kamu bisa lebih baik mengelola keuangannya. Jadi balik lagi, kalau yang terbaik investasi itu apa sih Bun Ai? Yang kita paham. Meskipun hanya sekedar emas tuh kita paham dulu nih, emas itu sifatnya apa, emas itu untung ruginya apa. Jadi yang namanya sesuatu disimpan itu pasti ada untung, pasti ada rugi. Oke deh, ini aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Kalau kamu mau Bun Ai bahas lagi tentang emas, ayo langsung tulis di kolom komentar. Ini ada juga yang request tentang asuransi. Siapa yang mau dibahas tentang asuransi, boleh juga langsung tulis di kolom komentar. Tapi sekali lagi, Bun Ai bukan suara pakar, hanya ibu rumah tangga biasa ya. Sampai jumpa di video-video Bun Ai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.